Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kebun saya, kebun rumah nih. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat pekatan A dan B untuk hidroponik ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita mau coba aplikasikan. Kalau kemarin sudah membuat pekatannya, hari ini kita mau membuat bagaimana cara mengaplikasikannya ke tandon hidroponik kita. Nah, di sini ada tandon hidroponiknya. Oke. Nah, oke, dan kebetulan tandonnya hari ini tuh kotor. Kemudian juga mulai ada lumut, teman-teman. Jadi sekalianlah kita nanti mau bersihkan dulu, kita kuras. Tapi tidak dibuang ya teman-teman ya, airnya ya. Di situ masih ada nutrisi untuk tanaman, jadi kita bisa aplikasikan dengan cara kocor di tanaman di polybag ya, jadi masih bisa dimanfaatkan lah, jangan dibuang. Bagaimana cara untuk mengaplikasikannya? Tonton terus video ini sampai selesai teman-teman ya, dan dukung terus channel Kilo 7 Garden ini dengan tekan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, silahkan simak terus teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hidroponik saya di kebun saya, hanya kecil saja teman-teman. Nah, ini untuk skala rumah tangga aja, jadi kita bisa panen tiap hari, ambil secukupnya, kemudian bisa kita masak untuk keluarga ya teman-teman ya. Nah, itu ada tandon airnya. Oke, tandon airnya kotor ya teman-teman ya. Kita intip dulu. Tuh, lihat. Oke. Nah, hari ini kita akan bersihkan dulu teman-teman. Oke, dapat kita lihat di sini di bak nutrisi atau tandon nutrisi ini sudah kotor. Kemudian coba kita lihat nih. Nah, sudah mulai ada lumut-lumut ya teman-teman ya. Ini kalau kita biarkan, perkembangan tanaman kita tidak akan baik. Jadi kita mau angkat dulu, kita mau bersihkan dulu. Oke, kita mau ambil baknya. Kita copot dulu ini. Oke. Nah teman-teman, bak yang baik sebenarnya harus ditutup teman-teman. Nah, karena saya tidak punya penampungan yang ada tutupnya, jadi saya tutup dengan ini, tutup kontainer supaya menghalangi matahari masuk kena nutrisi saya teman-teman. Karena kalau matahari dibiarkan masuk, itu bisa menyebabkan tandon kalian itu cepat berlumut. Nah, seperti ini punya saya nih. Jadi mau nggak mau kita harus kuras. Nah, bak ini saya ambil dari bak mandi anak saya yang sudah nggak dipakai, kecil baknya, sehingga kita sering untuk menguras, nggak apa-apa. Semakin sering dikuras, semakin sering diganti airnya, pertumbuhan tanaman kita juga akan lebih baik teman-teman. Oke, kita matikan dulu listriknya, pompanya, supaya kita dapat bersihkan nutrisi kita. Oke teman-teman, kita matikan dulu pompa airnya. Oke, untuk mengangkat tandon air atau bak air, kita tunggu sampai aliran air, sisa air di pipa ini habis terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini nggak terbuang. Oke, ini ada bayam merah teman-teman. Oke, karena ini skala rumah tangga, jadi jika perlu saja kita petik dan kita tidak semai lagi. Jadi kemarin kita potong di sini, insya Allah akan tetap hidup teman-teman. Nanti akan keluar tunas lagi dan tumbuh lebih cepat daripada kita semai lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mau bertanam di rumah, bisa seperti ini. Jadi ambil yang dibutuhkan aja buat masak, sisanya biarkan saja di modul hidroponik ini, sehingga masih bisa digunakan lagi atau masih bisa hidup, masih bisa tumbuh lagi.
jadi nanti bisa dipanen lagi. Oke, sambil menunggu airnya habis, di sini juga ada selada. Di selada kita kemarin kena hujan karena di atas itu agak bocor teman-teman ya, jadi agak tempias hujannya. Ini contoh lagi bayam yang kemarin kita panen. Kebetulan kita kemarin panen bayam merah dan bayam hijau. Ini bayam hijau. Oke, kita taruh di pot ini aja, jadi tidak kita cabut teman-teman, kita potong aja, insya Allah tumbuh lagi. Ini juga sama, ini kita potong aja. Nah ini kemangi. Oke, ada seledri juga teman-teman. Oke, ada pertanyaan yang sering, ada banyak yang bertanya pada saya, itu selada nggak bisa digabungkan dengan sawi seperti ini, sawi atau juga bayam atau seledri juga. Kenapa? Karena selada ini secara teorinya itu menggunakan ppm rendah teman-teman, di antara kisaran 600 ppm sampai 800 ppm, itu yang bagus. Tapi ini kenapa kok bisa? Nah ini tumbuh ya teman-teman ya. Ini oke. Kenapa kok bisa tumbuh? Nah kita pakai ppm apa ya namanya itu ya, ppm keseluruhan teman-teman. Jadi gimana kita atur ppm supaya bisa seluruh tanaman itu hidup. Jadi dari kecil seperti mana ya, nah seperti tanaman itu sampai yang besar seperti ini berdampingan. Jadi enggak satu jenis tanaman aja. Gimana? Nah kita atur aja kisaran ppm-nya di angka 1000 sampai 1200 1300 masih bisa untuk semua tanaman, dan insya Allah sih alhamdulillah bisa sih kita nikmati sendiri. Nah kenapa nggak diseragamkan? Nah yaitu jadi peruntukan kebun ini itu untuk konsumsi pribadi ya teman-teman ya. Jadi untuk memenuhi dapur kita, memenuhi pangan kita sendiri di rumah, tidak untuk dijual. Nah kita kadang-kadang bagi-bagi juga ke tetangga nih. Jadi nggak begitu penting sih harus seragam atau ppm-nya harus sekian. Jadi ya kita nikmatin aja. Jadi memang untuk pribadi ya teman-teman ya, bisa kita nikmatin sendiri. Oke, airnya sepertinya sudah mulai habis teman-teman. Kita manfaatkan dulu yang ada di bak untuk kocor. Oke, kita siapkan gayung ya teman-teman ya. Ambil dulu pompanya. Oke, taruh aja dulu teman-teman. Nah kita gunakan gayung untuk mengambil air nutrisi tadi, kita untuk siram tanaman yang ada di polybag. Nah kita lihat di sekitar polybag kita, tanaman kita sudah mulai banyak tanaman pengganggu, rumput. Nah kita lebih baik ambil teman-teman. Nah ambil, karena kalau tidak diambil ini yang akan mengambil sari-sari nutrisi yang kita berikan ke tanaman ini. Di sini cabai. Oke, kita lanjutkan siram. Ini ada tanaman terong. Oke, cabai juga, ada jagung. Oke, ini tomat. Oke, di sini sudah mulai ada kutu kebul teman-teman ya, sudah mulai ada hama. Oke, nanti kita buat racikan pestisida nabati. Kita tidak menggunakan pestisida kimia teman-teman ya, karena kita memang konsumsi sendiri. Jadi kita pastikan tanaman di kebun kita aman sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh keluarga kita, termasuk anak-anak kita teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi, siram lagi.
Baik teman-teman, kita sudah habiskan tadi untuk api mix yang di tandon tadi. Sekarang kita lihat tandonnya nih. Oke, ini sudah mulai berlumut, jadi kita perlu bersihkan dulu lumutnya, kemudian baru kita pasang di instalasi tadi di modul hidroponik kita. Oke, caranya kita kasih air, kemudian ada ini ini sabun cuci piring teman-teman, kemudian boleh dilap pakai lap bersih, boleh. Ini memang khusus buat lumut, sisa busa sabun cucinya istri saya gunakannya, masih bisa digunakan. Sampai lumutnya bersih teman-teman. Kita bersihkan sudut-sudutnya juga. Kita bersihkan dengan sabun teman-teman, supaya ini ya, tidak banyak bakteri yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman kita. Oke, sepertinya cukup. Kita bilas dulu dengan air. Pastikan sabunnya nggak ada lagi teman-teman ya, jangan ada sisa sabun di bak kita, sehingga nanti nutrisinya full. Itu nutrisi dari AB Mix, tidak ada unsur lain. Oke, saya rasa cukup, sudah bersih. Oke teman-teman, kita pasang kembali. Ini sudah bagian terpasang, kemudian kita alirin air teman-teman. Ini namanya air baku. Air baku itu air yang kita gunakan sebagai bahan baku untuk hidroponik. Yang bisa digunakan adalah air sumur, air PDAM bisa, kemudian air isi ulang itu juga bisa, air hujan bisa. Oke, itu adalah air baku teman-teman ya. Jadi kalian bebas menggunakan apa, air sisa AC itu juga boleh. Yang penting itu apa namanya ya, air baku itu kisarannya ppm nya itu 100 lah, 100 sampai 150 itu yang bagus. Nah, untuk mengukur ppm nanti kita akan ukur dulu menggunakan alatnya namanya TDS meter. Nanti akan kita lihat berapa kandungan ppm yang ada di air baku kita. Nah, oke teman-teman, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ppm air ya, namanya TDS dan EC meter. Oke, ini TDS dan EC meter. Nah, TDS dan EC meter itu fungsinya untuk melihat ppm di dalam air, baik itu air baku maupun air nutrisi. Cara pakainya, oke, tekan dulu on. Oke, tekan on dulu. Nah, oke. Di sini ada angka 4 digit. Di bawahnya tulisannya ppm. Jadi 4 digit ini adalah angka dari ppm tersebut. ppm itu adalah part per million. Jadi untuk mengukur kepekatan air ini berapa sih? Nah, oke. Yang bagus sih biasanya 100 sampai 200 ya, 100 sampai 200. Kita coba dulu berapa ppm di air kita, air baku kita ya. Oke, di sini tertera 236. Jadi agak tinggi ya ppm air kita, tapi nggak apa-apa.
tetap lanjutkan, bisa, karena saya memakai air bor ya teman-teman ya, air sumur. Nah mungkin air sumur itu terkandung banyak zat yang lain ya teman-teman ya, karena ini di balik papan sumurnya memang berwarna coklat. Jadi kita olah, kita kasih kaporit kalau di rumah saya, jadi supaya jernih kita kasih kaporit. Nah kaporit tersebutlah yang membuat ppm air baku ini naik jadi 236, tapi nggak masalah, kita akan tetap coba menggunakan air baku ini teman-teman ya. Terus yang ini apa 31,7 derajat celcius ini adalah suhu di balik papan ya teman-teman ya. Kita tinggal di balik papan hari ini jam setengah 7, suhunya sudah sekian, lumayan panas di balik papan ya. Ini nanti kalau agak siang sedikit bisa naik 32 33 derajat celcius. Nah sebenarnya kurang bagus untuk tanaman, tapi it's okay, kita masih bisa nikmati hasil dari kebun, bisa kita masak, kita olah. Jadi oke, kita tetap lanjut ya teman-teman ya. Ini cuma buat patokan awal aja, tapi kalau misalkan meleset sedikit-sedikit tidak ada masalah teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat air kita sudah mulai penuh. Oke, kita saatnya menambahkan nutrisi A dan B, AB mix. Bagaimana cara membuat pekatan ini teman-teman, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Kita kasih link di deskripsi, nanti kalian bisa kalian bisa melihat bagaimana cara membuat atau meracik AB mix ya teman-teman. Sebelumnya kita nyalakan dulu aja airnya supaya dapat mengalir. Oke, alirkan terlebih dahulu. Oke, kemudian bagaimana cara memasukkan AB mix ini ke sini. Teman-teman boleh menggunakan takaran, terserah mau pakai injeksi suntikan atau mau pakai gelas atau apapun terserah. Yang jelas perbandingannya adalah 1:1, 1A 1B itu harus sama ya teman-teman ya. Perbandingan A B harus sama. Kalau A 1 gelas, B juga harus 1 gelas, gitu perbandingannya. Oke, ini sudah terlalu penuh airnya. Bentar, saya matikan dulu airnya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Perbandingannya 1:1. Di sini saya menggunakan gelas, saya kasih tanda. Kalau A sekian, B juga harus sekian teman-teman. Ini jadi untuk mengukurnya terserah ya. Yang penting nanti kita tuang di sini, ppm yang kita inginkan adalah 1100 atau 1200 ya. Kita coba dulu. Kita coba dulu teman-teman. Oke, ini sampai di garis kurang sedikit. Oke ya, ini di garis kedua teman-teman, kita tuang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, otomatis satunya juga harus ke garis kedua tadi. Kita tuang juga. Kalau di tuang keduanya sudah, aduk dulu teman-teman, aduk dulu pelan-pelan ya. Bentar, airnya terlalu penuh tadi. Oke, sudah teraduk merata teman-teman. Sekarang kita cek dulu berapa ppm nya ya. Kita cek dulu, kita pankan dulu. Oke. Di sini masih tertera 900 ppm teman-teman. Jadi kalau kita butuh 1200,
1100 sampai 1200 masih kurang 200 atau 300 lagi teman-teman ya. Oke, karena kurang kita tambahkan lagi. Oke, kita tambahkan dulu. Sedikit aja, cek seberapa ya. Oke, sekian teman-teman ya. Kita coba tes sedikit aja karena ini pekatan, jadi nggak perlu banyak-banyak. Kira-kira aja. Oke, nih tambahkan lagi, aduk lagi. Oke, jika sudah, ukur lagi teman-teman berapa ppm nya. 1043. Oke, masih kurang, tambahkan lagi teman-teman. Oke, dalam menambahkan ini harus satu-satu teman-teman ya, bergantian ya. Oke, nggak boleh pekatan A dan B langsung dicampur, ini tidak boleh ya. Kita perlu media air untuk menggabungkan pekatan A dan B. Jadi jangan dicampur langsung, kalau dicampur langsung nanti bisa mengkristal dan tidak bisa digunakan. Oke, jadi harus sabar. Oke, sama cukup nih. Aduk lagi. Jangan lupa ya teman-teman, setiap kita memasukkan nutrisi ke dalam air, diaduk dulu sampai merata. Oke, baru diukur. Oke, kita sudah dapat 1226. Oke, ini cukup teman-teman, sudah 1200. Kita biarkan dulu sampai sirkulasi air ini normal. Oke, jadi nutrisi yang di bak ini akan disalurkan ke atas, kemudian dialirkan ke pipa, kemudian kembali ke sini lagi. Jika sudah normal, baru nanti kita cek lagi berapa ppm di tandem kita atau di bak kita. Kita usahakan tetap stabil di angka 1100 sampai 1200 tuh. Oke, kalau sudah, kita mau tutup lagi teman-teman. Oke, kenapa kita tutup? Sebenarnya saya rekomendasikan tidak ditutup, seperti ini saja, air mengocor. Kenapa seperti itu? Ketika air dari atas turun ke bawah, dia akan membawa oksigen lebih banyak daripada kita kasih pipa lagi teman-teman. Terus kenapa saya pilih pakai pipa? Ya, karena ini perkebunan ini skalanya rumah tangga aja. Kemudian saya juga punya anak kecil. Sesuatu yang mengalir seperti ini itu menarik perhatian mereka, sehingga saya khawatir dimainkan kemudian dimasukkan ke dalam mulut teman-teman. Jadi lebih aman di rumah saya pakai pipa ini. Selain itu, ketika pakai pipa dia nggak akan muncrat airnya, jadi nggak akan keluar. Oke, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kalau kalian memiliki bak tampung seperti saya ini bak terbuka, itu akan rawan sekali untuk ditumbuhi lumut. Jadi kita harus tutup ya, tutup sebisa mungkin supaya matahari nggak bisa masuk. Oke, saya perlu kayu papan.
Oke, kita akalin aja teman-teman. Kalau kalian nggak punya tutup, terserah gunakan apapun, yang penting bisa menutup bagian dari bak ini supaya nggak kena matahari. Oke, kita buat seperti ini, kemudian kita kasih bebas mau tutup kontainer seperti ini. Yang penting beri sedikit kesempatan cahaya masuk ke bak tampung kalian. Oke, kita kasih ini juga. Nah, di bawah ini bisa kita manfaatkan untuk pembibitan. Oke. Terus ini bagaimana? Yang di sininya kalian boleh tutup atau pun enggak masalah karena tinggal sedikit ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mungkin semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bisa dipraktekkan di rumah, membuat kebun di rumah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi video tentang bagaimana pencampuran AB mix ya di tandon. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa hijaukan Indonesia mulai dari rumah kalian.